Bismillahirrahmanirrahim. Mana sih? Nah, ini ayatnya nih. Ya Allah. Bener ya halaman 15 ya? Belum ketemu ini. Ya Allah, Muhammad. Oh, 103 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqu lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum dan jikalau sesungguhnya mereka siapa Yahuda artinya orang Yahudi, amanu yang beriman siapa Yahudi tadi. Dan jikalau seandainya mereka dan jikalau sesungguhnya mereka yang beriman dari orang Yahudi tadi, bin Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, wal Qur'an dan kepada kitab Al-Qur'an, wattaqau dan sesungguhnya mereka menjauhi siksaan dari Allah. Bitarki ma'asihi dengan meninggalkan maksiatnya Allah dan Quran tentunya yang dijelaskan di Quran. Dan jikalau seandainya orang Yahudi itu bertakwa, iman kepada Nabi dan Quran, tentunya mereka wattaqau menjauhi. Jadi wattaqau itu takwa itu menjauhi seluruh larangannya Allah dan mengamalkan seluruh perintahnya. Ya, di sini wattaqau di sini artinya yang menjauhi, ai bimakna aqaballah, artinya menjauhi siksaan Allah. Dengan cara apa? Bitarki ma'asihi, dengan cara meninggalkan maksiatnya Allah. Kasihri, seperti sihir. Ayat sebelumnya kan sudah dijelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi umatnya Nabi Sulaiman itu kan membuang kitab Taurat, kitab Injil yang telah mereka terima, diganti dengan sihir. Umat Yahudi itu lebih percaya kepada sihir, ajaran-ajaran kitab ditinggalkan. Ini zaman Nabi Muhammad juga itu, dalam Al-Quran digambarkan seandainya mereka itu beriman, tentunya menjauhi dari larangan-larangan Allah dengan cara apa? Meninggalkan barang yang maksiat. Contohnya apa? Sihir. Jadi waktu dulu zaman Nabi juga sihir itu masih banyak. Sekarang aja udah mulai berkurang kalah dengan HP, kalah dengan YouTube, kalah dengan HP, kalah dengan YouTube. Sihir, tapi masih ada enggak? Ya masih ada. Sihir itu masih ada. Ya buktinya ada orang-orang yang itu yang yang menipu, ditepak gitu, lupa, akhirnya barang bawaannya diminta semua, itu kan termasuk sihir gitu ya. Itu ilmu sihir atau ilmu gendam. Wajawabu dan menjadi jawab. Lau mahdhufun. Lau itu mahdhufun seandainya dibuang. Ini nahwunya ya. Aila usibu. Yakni sungguh-sungguh dia mencari kebaikan dala yang menunjukkan alaihi atas pahala lama tubatun sungguh-sungguh pahala
Thawabun artinya pahala. Jadi kalau meninggalkan barang maksiat tentunya berbuat baik, nanti mencari hal-hal yang baik itu akan mendapatkan pahala. Wa huwa adapun masubatun mubtadaun menjadi mubtada. Walamu dan lamnya lafal masubatun dan lamnya lafal la masubatun itu fihi di dalam ini lil qasami, fihi di dalam kalimat la masubatun itu ya, lil qasami menjadi sumpah. Makanya cara mengartikannya la masubatun, sungguh-sungguh demi Allah mencari pahala. Nah, gitu. Jadi kalau orang Yahudi itu beriman tentunya meninggalkan barang maksiat. Nah, demi Allah menjadi lamnya itu lam qasam. Menjadi lam qasam. Nah, ini ilmu nahwu ya. Nanti mudah-mudahan Ustadz Jubri mengajarkan sampai itu. Huruf qasam itu ada beberapa ya, ada ba, billahi, tawahi, wawahi, qad. Nah, qad itu juga qad qasam, itu termasuk lam. Lamatu batun itu contohnya. Demi Allah sungguh-sungguh mencari pahala. Sawabun artinya pahala. Ini menjadi mubtada. Min indillahi dari sisi Allah, khairun kebaikan. Khobaruhu menjadi khobarnya mubtada. Jadi min indillahi khair ini menjadi jadi khobarnya. Mubtadanya mana? La mahsubatun. Khobaruhu jadi mubtada, jadi khobarnya lafal la mahsubatun. Mimma dari sesuatu syarru yang dijual, yang mereka menjual, syarru yang mereka menjual atau menukarkan ya. Barang maksiat dengan yang baik ya, mereka ditukarkan. Kitab-kitab Taurat, ajaran kitab Taurat dibuang ya. Kitab Zabur dibuang, diganti dengan ilmu sihir. Itu namanya syarru, menjual atau menukar. Bihi dengan kitab angkusahum terhadap diri mereka orang Yahudi. Laukan jikalau seandainya ada mereka ya'lamuna mereka pada mengetahui. Nah, seandainya dia tahu ya nggak usah ditukar. Ya tapi namanya orang Yahudi mau tahu mau enggak ya mau menghindar. Ya, karena apa? Sudah terprovokator oleh pendeta-pendetanya. Kenapa? Karena pendetanya itu mempunyai misi jangan sampai kedudukanku hilang. Kalau nanti saya ikut Muhammad, kedudukanku hilang, pendetaku hilang, saya tidak mendapatkan uang dari umat karena kalah pengaruh oleh Muhammad, makanya dipengaruhi. Akhirnya apa? Kitab-kitab Taurat itu dipalsukan, yang benar ditutupi, digantikan dengan ajaran, sehingga dicampur adukan. Yang ditonjolkan ilmu sihir. Annahu sesungguhnya pahala khairun itu kebaikan. Lama asaruhu tatkalanya mereka mendapatkannya alaihi atas kebaikan. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Jadi dari zaman dulu sampai sekarang itu Yahudi itu ya karakternya begitu. Makanya saya titipkan sekali lagi kalau nanti kalian ya siapa tahu kan kalian menjadi orang yang sukses bergaulnya dengan orang Yahudi. Orang Yahudi itu segala cara dipergunakan. Seperti yang terjadi minggu yang lalu ya. Ada 5 orang tokoh. Tokoh, santri, pintar, alim ya. Alim. Itu dipengaruhi, didekati oleh lembaga swadaya masyarakat di Jakarta sana terjadinya. Dipengaruhi, diundang ke Israel sana. Diundang ke Israel, akhirnya diundang ke presiden Israel, foto-foto bersama, entah yang dibicarakan apa. Itu dalam rangka apa? Itu perang provokasi namanya, perang pengaruh. Loh, orang-orang Islam di Indonesia itu juga bisa bersatu dengan orang Yahudi. Padahal kondisi saat ini Yahudi orang negara Israel memerangi Palestina Hamas. Itu kan habis-habisan. Hampir 40.000 orang mati sia-sia.
Kejam sekali orang Yahudi. Dengan cara apa? Ya memprovokasi. Loh, ini loh orang Indonesia ya. Di lingkungan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasinya nggak Bapak sebut ya. Itu bisa akur dengan orang Yahudi, padahal orang Indonesia sendiri, negara Indonesia sendiri itu tidak mencela itu, mengutuk Yahudi. Karena apa? Mereka kejam sekali. Perang itu licik, yang diserang bukan tentara yang menjadi musuhnya, tapi rakyat sipil dibunuh dengan sengaja. Sekolahan dibom, rumah sakit dibom. Bahkan di Syria itu ulama besar abad sekarang namanya Syekh Ramadan Al-Buti. Itu sedang mengajar tafsir di Masjid Damaskus sana, dibom mati. Keji sekali mereka itu. Padahal aturan perang ya, PBB itu ya, dia diatur oleh PBB itu perang itu ya musuh lawan musuh, tentara lawan tentara. Nggak boleh rakyat sipil ditembak mati, itu nggak boleh. Tapi orang Yahudi itu sengaja itulah. Makanya Bapak titipkan nanti kalau kalian menjadi orang sukses, nah, itu tidak bisa menghindari pergaulan bagi orang yang sukses itu dengan orang Yahudi. Nah, kalian tetap harus hati-hati. Jangan sampai kena bujuk rayu dia, provokasi dia, kamu terbawa arus. Nah, akhirnya apa? 5 orang ini diundang, ya barangkali dikasih uang barangkali ya. Datang ke Israel, bicara dengan presiden Israel, sekarang di Indonesia heboh. Heboh, kita itu mengecam kok mereka akur, bahkan dengan bangganya ya duduk berdampingan. Ini loh orang yang lain mengecam, kita bisa damai. Ya enggak gitu. Seluruh dunia itu mengecam Yahudi, bahkan yang tadinya mendukung dia sekarang balik memusuhi orang Israel. Orang Israel dari kuno, dari dulu, dari zaman Nabi Musa sampai sekarang itu nggak berubah karakternya, cara berpikirnya. Bagaimana Islam itu lemah, itu aja targetnya. Dia jadi penguasa, ya. Di negara Amerika sana itu yang menguasai juga Yahudi. Orang-orang kaya itu orang Yahudi, negaranya udah bangkrut, perang di sana itu mendukung Amerika. Bukan negara Amerika yang membiayai, tapi orang Yahudi, pengusaha kaya raya yang ada di Amerika mendukung. Nah, itulah hati-hati. Jadi pergaulan itu kita harus hati-hati. Ya bukan hanya dengan orang Yahudi, kita sesama Islam aja juga harus hati-hati. Ya. Jangan semua rahasia kita itu kita bocorkan kepada teman dekat kita. Suatu saat kalau jadi selek ya, terjadi perselisihan ya dia membuka rahasia kamu walaupun kondisi sekarang itu jadi teman kamu. Kalau kamu mendapatkan kenikmatan ya karunia dari Allah, jangan kalian ceritakan kepada temanmu semuanya. Kalau perlu ditutupi ya ditutupi, tidak harus semuanya diceritakan. Barangkali kalian mendapatkan karunia, kamu ceritakan ke teman kamu, loh kok saya nggak dapat ya, gimana sih Allah ini, nanti menyebabkan hasud ya, yang biasa-biasa aja. Hati-hati, terutama orang Yahudi ya namanya bergaul dengan siapapun ya harus hati-hati ya. Apalagi dengan Yahudi. Kalau selain Yahudi itu biasanya agak lunak, tapi Yahudi ini keras sekali semenjak dari zaman Nabi Musa, semenjak di gunung Torsina itu ya, sampai dibunuh oleh Allah ya. Wah, saya nggak bisa melihat Allah, Musa licik kamu itu. Dia disambar bentar, mati semua. Ya Yahudi itu gitu. Seandainya ini udah tahu mereka itu, tapi tetap kata ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati sekarang ini, makanya kalian ya sempatkan doa ya. Dalam sholat 5 waktu itu mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Kita membela nggak bisa, sekarang hampir 40.000 orang terbunuh sia-sia. Kalau yang terbunuh tentara ya Bapak nggak marah, namanya orang perang itu resikonya kalau nggak kalah ya menang. Kalau nggak mati ya hidup, tapi ini yang dibunuh itu dengan sengaja masyarakat sipil. Bahkan yang terakhir itu di Lebanon Selatan, anak-anak kecil baru main di lapangan itu dibom itu coba, dibom oleh orang tentara Zionis itu dengan sengaja. Itulah kejamnya orang Yahudi. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat lagi. Satu ayat lagi ya, yang 104 itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu wahai ya ayyuhalladzina.
wahai orang banyak. Ya ayyuhalladzina, wahai orang banyak, amanu, yang iman. Siapa aladin, yang orang banyak tadi? Siapa yang beriman itu? Ya orang banyak tadi ya. La taqulu, janganlah kalian berkata, dimakna lin nabi, pada nabi. Jadi ini hei orang banyak ya, tentunya himbauan ini ya waktu itu mutakalimnya siapa? Mutakalimnya yang bicara Allah, mukhatabnya siapa yang diajak bicara? Yang diajak bicara hakikatnya ya rakyat Madinah, ya orang yang Islam yang udah beriman di rakyat di negara Madinah. La taqulu, janganlah kalian berkata lin nabi, kepada nabi, ro'ina, jagalah, amrun, perkara, minal muro'ati, dari penjagaan yang sebaik-baiknya. Wakanu, ya artinya ya sopan santun. Muro'ah itu sopan santunnya. Pada nabi itu kalian jangan berkata, hendaklah berkata yang baik-baik. Wakanu, dan adalah, wakanu, dan ada para sahabat ya. Ini kan jamak ya, bentuk jamak. Wakanu, kalau bentuk musamanya wakana pakai alif, bentuk jamaknya pakai wawu jamak. Wakanu, dan ada para sahabat, yaquluna, mereka para sahabat pada berkata, lahu, kepada nabi, zalika, yang demikian itu. Ro'ina itu dalam bahasa Arab artinya apa? Jagalah. Tapi bagi orang Yahudi di bahasa Ibrani itu berbeda. Wahia dan atapun lafal ro'ina bilughatil Yahudi, di dalam bahasanya orang Yahudi, sabun, itu kata-kata untuk merendahkan. Ro'ina itu sahabun, itu kata-kata sabun, bermakna sabun, kata-kata untuk merendahkan. Alah kamu itu cemen gitu. Bahasa Arabnya ro'ina, jagalah kami. Tapi kalau bahasa Ibrani, dalam bahasanya orang Yahudi itu bahasanya disebut Ibrani. Ro'ina itu artinya itu bahasa yang untuk melecehkan. Si kudis, si ucrit, si kucel, itu bahasa sabun, untuk menghina. Ya. Ro'ina itu artinya menghina, bahasa untuk merendahkan. Misalkan di Sunda, misalkan yang kasar, oh babi lu, anjing lu, ya gitu. Ya, bahasa untuk menghina atau melecehkan. Tapi kalau dalam bahasa Arab artinya jagalah kami. Tapi bahasa Ibrani itu artinya untuk mengejek. Makanya di Quran ada lafal ro'ina ini. Maka orang Yahudi itu mengejek, si ro'ina, ke Nabi itu ke ro'ina. Karena bahasa Ibrani itu ya lah anjing lu gitu. Si kucil, si kucel gitu. Si bego, pokoknya bahasa untuk mengejek aja gitu. Tuh, si ro'ina itu akhirnya bahasa Quran ini oleh orang Yahudi dengan bahasa mereka yang Ibrani itu suka meledek kepada sahabat-sahabat Nabi. Oh, itu si ro'inanya Muhammad gitu. Wahia dan adapun lafal ro'ina bilughatil Yahudi, dengan bahasanya orang Yahudi, sabun, artinya kata-kata hinaan, minar ro'unati, dari arti bahasa yang apak. Jadi maknanya itu apak. Ro'ina itu apak. Tahu nggak apak? Bau apak gitu. Oh, bajumu bau apak. Jadi ro'ina itu bau apak. Tuh sahabatnya si ro'ina, gitu, kata orang Yahudi itu. Karena memang ro'ina itu dalam bahasa Ibrani, kalau dibahasakan Indonesia itu artinya apak. Jadi bahasa hinaan. Sehingga dipelesetkan bahasa Quran yang merupakan bahasa Arab diambil alih bahasa Ibrani. Ro'ina itu artinya apak.
Jadi kalau manggil Nabi Muhammad itu orang Yahudi waktu itu itu si Ro'ina itu dengan sahabatnya. Kalau ada sahabat Nabi lewat, itu si Ro'ina itu sahabatnya Ro'ina itu. Sahabatnya orang yang apek gitu. Ya, orang Yahudi itu gitu. Jadi mencari celah di mana supaya orang Islam itu direndahkan terus. Ar-Ra'unati min Ra'unati dari bahasa yang artinya apa? Fasbiru apa itu? Ba apa itu? Fasaru ya, sin ya. Fasaru maka bersenang-senanglah mereka bidzalika dengan kata-kata ro'ina ya dasar Yahudi. Mereka bersenang dengan kata-kata ro'ina, meledek kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang telah beriman. Jadi sahabat Nabi yang telah beriman itu diledek dengan kata-kata ro'ina. Mereka itu senang kalau meledek itu. Biha dengan yang demikian itu, yakni lafal ro'ina tadi. Biha dengan yang demikian itu an-nabiyun nabi. Fanuhiyal mu'minun fanuhiya mangka mencegah Nabi al mu'minun kepada orang yang mukmin anha dari yang demikian itu. Ya demikian itu anha itu ya dari lafal ro'ina tadi yang dipelesetkan menjadi bahasanya orang Ibrani yang artinya apek. Makanya bahasa itu hati-hati. Nah, hati-hati. Misalkan atos, bahasa Sundanya apa? Arti ke dalam bahasa Indonesia. Kalau atos itu apa? Sudah. Kalau orang Jawa bilang kalau bahasa Bapak atos itu keras. Atos itu keras. Oh itu nasi itu keras sekali. Oh itu sang itu atos. Nah, kalau orang Jawa ketemu orang Sunda akhirnya jadi saling meledek kan ya. Oh atos kalau orang Jawa bilang itu keras. Nah, kalau atos kalau bagi orang Sunda itu sudah. Makanya ada anekdot ya, orang Jawa jalan-jalan dengan orang bersahabatan dengan orang Sunda, mampir ke terminal, terminal WC-nya itu penuh, akhirnya di kebon. Udah nya atos kata orang Jawa, kata orang Sunda itu. Udah nya atos, orang Sunda jawab atos. Masa keras ya, orang Jawa bilangnya atos itu keras. Masa atos kayak batu aja, anekdot. Makanya hati-hati kalau kalian beda daerah, hati-hati pelajari dulu yang benar-benar banyak yang lucu itu. Kalau gedang. Gedang itu apa bahasa Indonesianya orang Sunda? Pepaya. Nah, kalau di Jawa apa? Gedang itu ya pisang. Pisang. Ya, itu kan makanya di bahasa Arab dengan bahasa Ibraninya orang Yahudi ini ada kata-kata ro'ina. Kalau bahasa Arab, bahasa Quran itu artinya terjaga. Jagalah kami, ro'ina, ro'a itu jaga, terjaga. Tapi kalau bahasa Ibrani itu bau apek. Bahasa hinaan, bau apek. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Fasaru maka mereka orang Yahudi bersenang-senang bidzalika dengan lafal ro'ina tadi. Wa khotobu dan mereka membicarakan biha dengan kata-kata ro'ina tadi an-nabiyun nabi fanuhiyal mu'minuna fanuhiya maka dicegah al-mu'minuna orang-orang mukmin anha dengan menggunakan lafal kata-kata ro'ina itu untuk mengejek Nabi. Waqulu dan mereka berkata waqulu dan mereka berkata ungdurna lihatlah kami ungdur ilaina artinya lihatlah kepada kami wasma'u dan dengarkanlah mereka sesuatu mereka yang sudah beriman
ma sesuatu, maruna yang telah diperintahkan, bihi dengan ma, sama'a pendengaran, sama'a yang mereka dengar, qabulin yang diterima. Ya, kalian jangan mendengar orang-orang Islam yang sudah beriman perkataan orang Yahudi, dengarkan apa-apa yang telah kami sampaikan kepadamu yang kalian sudah dengar, dengarlah yang baik-baik saja, hendaknya yang kamu terima itu. Sedangkan yang tidak baik jangan kalian terima. Kalian jangan ikut-ikutan menggunakan lafal ro'ina, karena ro'ina itu dalam bahasa Ibrani itu badan yang berbau apak. Itu biasanya untuk kata-kata ejekan. Ya sama aja kita kalau kita bau apak juga diejek ya. Oh bau apak lu. Ah siapa mau bau apak? Cik mandi gerak. Ini biasanya ro'ina itu bahasa Ibrani itu dipakai untuk ejek. Ejek mengejek antar teman. Nah kalian orang yang sudah beriman, hendaklah jangan terbawa arus, jaga pendengaranmu itu, dengarkan, diterima dengan yang baik-baik yang telah diajarkan oleh Quran dan Nabi Muhammad. Ya, maksudnya begitu. Walil kafirin, betul ya. Walil kafirin dan bagi orang-orang kafir, azabun siksa, alimun yang pedih, mu'limun artinya pedih, huwa yaitu siksa, annarun masuk ke api neraka. Wallahu a'lam bishawab.